suci. Makanya dalam ayat kemarin, qad aflaha man zakaha wa qad khaba man dasaha. Beruntunglah orang yang mensucikan jiwanya dan amat rugilah orang yang mengotori jiwanya. Nah, sekarang saya ingin klarifikasi sedikit lah tentang jelaskan tentang kritik hati. Kritik hati itu apa sih? Nah, kan gitu. Jadi harus paham betul nih. Nampak enggak ada dari kemarin pertanyaan nih, kritik hati ini apa? Kritik hati itu lintasan hati. Tanpa ada kita rencanakan, enggak ada rencanakan, enggak ada langsung datang. Ah, itulah. Kalau kritik hati itu, ya, ketika yang buruk lalu menetap dalam hati kita, berarti udah. Kalau udah menetap akan jadi perhitungan di depan Allah Ta'ala. Walaupun belum kita kerjakan yang namanya maksiat. Contohlah begini, tangan duduk-duduk merokok, minum kopi, lalu timbul perasaan dengki. Oh, mimin jual saat ini laku, besok aku tanggalkan anaknya itu apanya? Rodanya. Terlintas pikir, padahal tidak ada rencana itu. Ketika menetap, besoklah nih betul nih, kita jam 5 lah, aku belum tidur. Berarti itu dah azam dah tuh. Karena tidak ada kita istighfar. Kalau kita pending dengan istighfar, begitu udah ada lintasan, langsung astagfirullah. Hilang dah. Tidak dihitung itu suatu maksiat. Karena di luar kemampuan seorang hamba. Tapi kalau udah menetap, walaupun besok tidak jadi kita nak bongkarnya, entah hujan hari kan gitu lah, tidak sempat nak bongkarnya, udah dicatat. Jadi hati-hati ya. Ini maksudnya lintasan hati seperti itu, geritik hati itu. Geritik hati, lintasan hati. Mun bahasa kampung kita kata hati ya lah, yang paling mudah. Kata hati, kata-kata hati. Ya. Kalau bahasa tasawuf tuh agak keren deh, itulah tadi. Geritik hati. Kalau bahasa fikih, lintasan hati. Jadi siapapun orangnya ya, yang berserban sampai ke lantai, serbannya pun masih tetap geritik hati. Dia nengok perempuan cantik, pasti menarik. Kan? Seperti itu. Cuma menetapkan enggak dalam hatinya. Kalau menetap di hatinya, lalu macam Nabi Sulaiman nanti, insya Allah nak bebini banyak, akhirnya rusak. Salah niat. Kan begitu. Ya, jadi kita mungkin dah jam berapa nih? Udah sedikit aja lah. Kita paham sedikit ya. Dah cukup dah. Jadi kesimpulan yang akhir tentang mengenal geritik ini adalah wajib ain namanya ya. Dalam hukum itu wajib ain. Karena bagaimana kalau kita tidak tahu tentang geritik hati kita, bagaimana kita nak dianggap oleh Allah itu hamba yang dicintainya. Setiap saat kita memendam sifat dengki, sifat hasud kan, walaupun tidak kita ucapkan, tapi dalam hati kita simpan. Macam mana Allah nak meliriknya sebagai hamba Allah yang disenangnya, yang disukainya tadi, walaupun pakaian kita baru tolen atau berjubah tolen, tapi hati kita busuk. Ini yang perlu ya. Makanya kita kenalilah betul-betul kritik hati ya. Mana yang Allah ridho dengan mana yang Allah murkai. Itu aja ya.